Shalom bagimu, pendengar Suluh Injil yang setia. Pagi ini kita kembali berjumpa, Kamis 25 Juni 2026. Mengawali karya kita pagi ini, firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Demikian bunyi nas firman Tuhan. Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Renungan kita pagi ini diberi judul Gereja yang Berbelas Kasih, sesi yang pertama. Saudara yang diberkati Allah, dunia menciptakan batasan yang menghalangi orang lain memiliki akses masuk. Hal ini dilakukan dengan alasan demi keamanan. Sebagai contoh, kita sengaja membangun pagar sekeliling rumah kita agar terhindar dari niat pencuri. Contoh lainnya, kita sengaja menggunakan sidik jari atau pola untuk melindungi handphone kita, sehingga orang lain tidak memiliki akses untuk membuka handphone kita. Semua itu dilakukan demi menjaga keamanan, dan hal ini sudah menjadi standar keamanan global. Mengapa harus sedemikian rupa? Karena dunia melihat bahwa penyalahgunaan dan penipuan sering terjadi akibat kemudahan untuk mengakses. Namun berbeda dari apa yang dipandang dunia. Secara iman Kristen, kita belajar hal yang berbeda. Di tengah dunia yang menciptakan batasan akses, iman sejati justru mencari jalan, bahkan mendobrak segala penghalang demi membuka sebuah akses. Akses apakah yang dimaksud? Akses perjumpaan dengan Yesus. Seharusnya tidak ada batasan akses pelayanan bagi mereka yang ingin menjumpai Yesus. Sebab gereja sejati adalah gereja yang menjadi jalan. Sebagai contoh, penghalang yang dialami oleh seorang lumpuh di kitab Lukas pasal yang kelima. Jika kita perhatikan, kawan-kawannya justru mencari jalan bagaimana si lumpuh bisa bertemu dengan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa penghalang yang dialami si lumpuh itu sejatinya tidak menjadi akhir segalanya. Sebab di setiap penghalang ada peluang mujizat. Asalkan kita tidak berhenti di depan pintu yang tertutup, melainkan terus berjuang mencari cara sehingga menemukan jalan. Para sahabat si lumpuh tidak merasa putus asa karena mereka tidak hanya sekedar merasa kasihan, tidak hanya sekedar berharap, dan tidak hanya sekedar memberi penghiburan. Namun, orang-orang yang mengusung si lumpuh memberi diri dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari jalan. Inilah yang tidak banyak dimiliki oleh gereja masa ini. Dalam mengerjakan pelayanan kasih, kita sering mengalami hambatan dan keterbatasan akses. Mungkin tenaga, mungkin dana, mungkin dukungan, dan lain-lain. Namun ingat, belas kasih Yesus harusnya ada di dalam diri kita, sehingga semua itu tidak lagi menjadi penghalang bagi setiap jiwa yang ingin berjumpa dengan Kristus. Makna dari belas kasih ialah Tuhan tidak memberikan apa yang seharusnya kita terima karena dosa, yaitu hukuman. Namun belas kasih membebaskan kita dari hukuman dan mengganti dengan pengampunan. Hari ini, adakah kita memberikan akses untuk banyak jiwa bertemu dengan Yesus? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.